Kasus pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten terus menjadi sorotan. Kepala Desa Kohot Arsin yang menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang resmi ditahan di Bareskrim Polri. Sebelum ditahan, Arsin sempat diperiksa selama 8 jam. Gelar perkara internal pun digelar di Bareskrim Polri. Arsin ditahan bersama 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Kepada 4 orang tersangka, kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut, setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Selain penahanan ke-4 tersangka, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan keseriusannya dalam menertibkan sertifikat yang melanggar. Nusron menekankan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai semuanya dibatalkan. Total hingga saat ini ada 209 sertifikat yang dibatalkan. Pagar laut Tangerang melibatkan 280 sertifikat yang terdiri dari 263 SHGB dan 17 sertifikat hak milik. Dari total jumlah sertifikat ini ada 58 sertifikat yang berada di dalam garis pantai, sementara 222 sertifikat terletak di luar garis pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah terus mendorong pengungkapan kasus pagar laut ilegal. Ada 209 sertifikat pagar laut di Tangerang pun yang telah dibatalkan. Sementara itu, Danantara akan menjadi super holding BUMN dengan nilai investasi mencapai lebih dari 14.000 triliun. 20 mega proyek pun siap digarap. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Reza Helmi, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana lebih dari 14 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara.
Presiden Prabowo Subianto memastikan Danantara akan dikelola dengan hati-hati. Prabowo juga menjamin Danantara bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi Danantara Indonesia. Untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Jelang Ramadan, pemerintah pastikan kesiapan sejumlah fasilitas penunjang, insentif atau diskon tarif tol telah disiapkan untuk masyarakat. Jelang Ramadan, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran. Keamanan hingga sarana pendukung mudik Lebaran pun mulai disiapkan. Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga membahas Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menko Polhukam Ludwig Friedrich Paulus dan dihadiri oleh beberapa pejabat. Rapat membahas beberapa topik, diantaranya beragam antisipasi yang dilakukan pemerintah agar Ramadan dan Idul Fitri bisa berjalan lancar di tanah air. Pemerintah juga pastikan akan memberikan diskon tarif tol. Misalkan ngomong gitu kita kasih ini kok kasih diskon. Cuman saya kan sudah bicara beberapa kali ya. Kalau tarif tol itu kan motongnya itu profit marginnya si badan usaha. Jadi saya mesti bicara dari hati ke hati. Contohnya kemarin Nataru itu nggak ada berapa persen, tapi kita bisa kasih 10%. Apalagi ini ada perintah kan, jadi kita dan saya di dalam ratas sudah mengatakan di Pak Presiden. Insya Allah bisa Pak, saya bilang gitu. Cuman memang angkanya belum bulat. Selain diskon tarif tol, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus pada bulan Ramadan. Di antaranya ada diskon harga tiket pesawat. Pemerintah juga akan menurunkan batas bawah harga tiket pesawat. Tarif tol pun akan mendapatkan diskon, terutama tol yang dilintasi saat mudik Lebaran. Tidak hanya itu, untuk mendorong ekonomi nasional, pemerintah juga mendorong program diskon belanja, mulai dari Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, dan Bina Diskon 2025. Pemerintah juga menyiapkan program pariwisata mudik Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nantinya Danantara akan mengelola 20 proyek pemerintah. Apa saja proyek tersebut? Selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda bersama kami. Pemirsa, usai peresmian Badan Pengelola Dana Anagata Nusantara atau Danantara, Istana mengumumkan struktur petinggi Danantara yang akan mengawasi jalannya investasi berkelanjutan badan pengelola tersebut. Berikut pemegang jabatan tertinggi di Danantara. Danantara merupakan komitmen pemerintah dalam membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Danantara Indonesia untuk mendukung program strategis negara. Danantara Indonesia memiliki Dewan Penasehat yang dijabat oleh Presiden ke-6 Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Indonesia yakni Joko Widodo. Sementara Dewan Pengawas dijabat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, Wakil Ketua dijabat oleh Mulyaman Hadad, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga masuk sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara. Komite pengawas yang akan membantu Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terdiri dari beberapa badan negara, di antaranya BPK, Kejagung, BPKP, PPATK, dan KPK. Sementara itu, Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara Indonesia. Rosan Perkasa Roslani menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara. Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO. Sementara Pandu Patria Syahrir menjabat sebagai Chief Investment Officer atau CIO Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengelola Investasi Danantara akan menggawangi sejumlah BUMN. Nantinya dana yang ada di Danantara akan membiayai 20 proyek pemerintah. Lantas berapa jumlah investasi di BPI Danantara? Modal awalnya kita akan lihat. Modal awal dari Danantara ini mencapai 20 miliar Amerika atau setara dengan 326 triliun rupiah. Sedangkan nilai investasinya sekitar 326 triliun rupiah. Atau dalam rupiahnya begitu ya. Kalau kita bahas mengenai investasinya, target investasinya senilai 900 miliar dolar Amerika atau setara dengan 14.715 triliun rupiah. Dan berikutnya kita juga akan melihat apa saja daftar BUMN yang dikelola oleh Danantara. Ini ada beberapa BUMN yang mungkin Anda kenal seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan juga PLN. Ada beberapa lagi yaitu ada Pertamina, Telkom Indonesia, dan juga Mind ID. Nah, nantinya dividen yang ada di 7 BUMN ini akan digabungkan dan juga dikelola oleh Danantara. Secara sederhana, Danantara ini akan menjadi sovereign welfare atau dana investasi pemerintah pada proyek-proyek berkelanjutan. Lalu kita akan lihat berikutnya. Apa saja? Ada sekitar 20 proyek prioritas pemerintah yang akan dikelola oleh Danantara. Ini dalam pidato saat peluncuran Danantara, Presiden Prabowo menyebut ada sejumlah proyeknya. Seperti hilirisasi nikel, bauksit, tembakau, lalu juga pembangunan pusat data artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI. Begitu pemerintah juga akan membangun pusat datanya. Lalu ada juga proyek kilang minyak hingga pabrik petrokimia juga masuk dalam daftar rencana pembangunan pemerintah. Produksi pangan, protein, serta aquaculture ini juga masuk di sana dalam proyek pemerintah. Terakhir yaitu proyek energi baru dan terbarukan. Danantara akan berfokus pada investasi non-anggaran belanja dan pendapatan negara. Jadi dividen ini akan dikelola dan juga diinvestasikan. Harapannya memang bisa untuk menghasilkan atau memberikan hasil lebih untuk negara. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Indonesia ini melalui Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi untuk tidak membatasi usia maksimal jamaah haji. Jadi jamaah haji yang berusia lanjut masih dalam kondisi fisik prima dan mampu untuk menjalankan ibadah haji dengan layak. Pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia maksimal jemaah haji. Permintaan masyarakat Indonesia ini disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar ketika bertemu Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahad Abdurrahman Al-Jalajel. Permintaan masyarakat Indonesia ini disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar saat bertemu Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahad Abdurrahman Al-Jalajel di Rumah Dinas Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Pertemuan juga dihadiri Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Menteri Agama menekankan bahwa kriteria istitoah atau kemampuan haji sebaiknya ditentukan berdasarkan kondisi kesehatan, bukan faktor usia. Dalam pertemuan itu, Menak berharap permintaan masyarakat Indonesia dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang dijadikan patokan nanti itu adalah kemampuan dari segi fisik, bukan dari ukuran umur. Tapi umur juga menjadi bagian untuk menentukan. Nah, kalau ada perubahan umur, misalnya penetapan usia tertentu, mohon diberi waktu kami 1 tahun untuk melakukan sosialisasi. Karena kalau mendadak nanti kami agak kesulitan melakukan sosialisasi untuk itu. بوزارة الصحة السعودية تنشر متطلبات الحج وكان من أهم هذه المتطلبات هي الاستطاعة.
الصحية، وتم من زمن التعميم بها بسنوات متعددة، ودائما احنا نقول أن الحاج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة هي القدرة الصحية. هنالك توافق كامل بيننا وبين وزارة الصحة الإندونيسية على المتطلبات الصحية الموجودة والخلو من الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على أداء الحج. Tahun 2025, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan petugas haji Indonesia berjumlah 2.210 petugas. Indonesia berharap jumlah petugas haji sama dengan tahun lalu, yaitu 4.200 orang. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Ratu Zakiah di pemilihan Bupati Serang. Selengkapnya hadir sesaat lagi, tetap bersama kami. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Frederick Paulus tegaskan pemerintah akan mengevaluasi perwira TNI aktif yang duduki jabatan sipil. Pernyataan ini diungkapkan untuk merespon pernyataan dari Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Akan ada evaluasi. Contoh mungkin seperti Kabulok, apakah dia harus sipil? Ya. Kalau umpamanya di situ ketentuannya sipil, ya, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini. Nah, seperti itu kan, sebenarnya gampang. Oke, katakan Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam negeri Bulog atau tetap di TNI. Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog karena ada katakan misis itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Ratu Zakiah di pemilihan Bupati Serang maksud kami. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Dan informasinya akan sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Reza Helmi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Kabupaten Serang tentang penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 batal. Dalam pertimbangannya, hakim menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan. Dalam sidang, terungkap ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto dalam kemenangan istrinya sendiri, Ratu Zakiah. Yandri terbukti mengumpulkan dukungan kepala desa untuk paslon nomor urut 2. Tindakan itu menunjukkan ketidaknetralan perangkat desa dan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan.